Sebelumnya, setelah Hansen dapat menaklukkan shelter kerajaan dan mendapatkan roh spirit kembar emas dan perak atau yin dan yang, Kisuen pun menampakkan jati dirinya dan mulai menekan Hansen. "Kisuen, kamu benar-benar berpikir orang-orang itu bisa menghentikanku?" ujar Hansen bertanya sambil membelai rubah perak imutnya. Mendengar itu, Kisuen tersenyum dan menjawab, "Abang Sen sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang aku akui dan aku tidak berani memandang rendah Abang Sen." Setelah itu, Kisuen menunjuk pria di sisinya. "Thunder Devil, aku hanya bisa berasumsi kau tidak tahu siapa orang ini. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkannya. Dia adalah pengembang paling berbakat di Donglin. Dia adalah si iblis petir. Hanya sedikit orang yang bisa berharap untuk menjadi berbakat seperti dia. Dia adalah pelajar yang sukses dari keterampilan Thunder Core. Dia juga membuka kunci gen pertamanya di Suaka Dewa kedua. Dia cukup langka di aliansi." Wajah semua orang berubah saat melihat Thunder Devil. Keheningan pun terasa. Kisuen memiliki seorang elit yang telah membuka kunci gen pertamanya. Kekuatan semacam ini tidak hanya akan menyapu musuhnya, tetapi juga menghancurkan mereka menjadi debu. "Aku tidak melihat alasan mengapa aku tidak mempercayaimu, tapi aku punya obat. Ini adalah harapanku bahwa kau akan menerimanya," ujar Kisuen sambil mengeluarkan botol platinum dari saku dadanya dan melemparnya ke arah Hansen. Hansen menangkap botol itu. "Pil apa ini?" tanya Sen. "Itu adalah pil penciptaan Geno. Donglin kami menggunakan teknologi gen biologis yang fantastis. Setelah kau memakannya, itu memicu mutasi gen. Ada kemungkinan itu membuatmu jadi lebih kuat. Tetapi ada juga kemungkinan genmu akan mengalami gangguan. Tapi jangan khawatir, jika kau menyuntikannya dengan penstabil Geno, kau dapat menstabilkan gen mutan dan itu tidak akan membahayakan tubuh. Pil itu bukan produk segar yang baru saja keluar dari Open. Itu sudah matang dan telah dikembangkan secara ekstensif. Jadi tidak akan ada yang salah," ungkap Kisuen menjawab. "Jika aku mengambil ini, maka itu berarti aku harus mendengarkanmu selama sisa hidupku kan?" ungkap Hansen dengan nada meremehkan. "Sebaiknya perhatikan nada bicaramu bocah," ujar Thunder Devil yang sudah geram dengan Sen. Listrik hijau berderak di sekitar tubuhnya dan langsung melesat ingin menghabisi Sen di tempat. Dengan pemandangan mengerikan yang sekarang berlangsung, semua orang mundur selangkah untuk menghindari disampar guntur dan kilat Thunder Devil. Dia sangat cerdas, mereka bahkan tidak bisa melihat tubuh Thunder Devil. Yang bisa didengar hanyalah tekanan pusaran listrik statis dan berderak. Kekuatan menakutkan ini membuat hati semua orang berdebar ketakutan. Tetapi juga memberi mereka sedikit kecemburuan, berharap suatu hari mereka bisa mencapai bakat seperti itu. Mereka semua ingin suatu hari membuka kunci gen pertama mereka. Tetapi secara realistis hanya satu dari sejuta yang mungkin mencapai status seperti itu. Di antara kecemburuan dan keadaan emosional ketakutan mereka pikir mereka harus menyaksikan Hansen dihabisi Thunder Devil. Hansen kemudian melihat tombak petir yang masuk. Namun pada saat itulah rubah perak yang dipegang Hansen langsung bereaksi. Melihat itu, Yang Manli hanya bisa berkata, "Ketua Hansen," dengan wajah terkejutnya. Awan petir perak muncul dan memusnahkan tombak petir hijau yang masuk. Kemudian lebih banyak guntur memecah langit. Sebelum itu bisa selesai, jeritan Thunder Devil yang pernah membuat ketakutan hati semua orang yang hadir sekarang menghitam dan hangus. Kemudian dia jatuh ke lantai dengan luka yang sangat parah. Kemudian Hansen melompat turun. Semua orang yang menyaksikan dibuat tak percaya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang elit yang telah membuka kunci gen pertama dikalahkan oleh rubah kecil peliharaan? Semua orang terdiam dan pikiran mereka sekarang diliputi oleh ribuan pertanyaan berbeda tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat Thunder Devil yang hangus. Hansen pun membelai-belai rubah perak imutnya. Kemudian Hansen berjalan ke Thunder Devil yang tergeletak dan menendangnya di depan Kisuen. "Apakah aku mengatakan badut? Maafkan aku, orang ini adalah penghinaan terhadap badut. Apakah ini yang kau andalkan?" ujar Hansen memandang Kisuen yang sekarang memiliki wajah pucat. Pada saat inilah Kisuen menyadari bahwa Hansen tidak menanggapinya serius, dan selama dia bersamanya, dia pasti hanya menikmati komedi. Seolah-olah dia telah menonton semut menjadi sombong dan mencoba menggertak orang lain. Tingkah lakunya konyol dan semua rencananya kekanak-kanakan. Tiba-tiba kepercayaan diri Kisuen runtuh. Dengan itu dia jatuh ke tanah.
Orang-orang yang menyaksikan di belakang Kisuen pun berkomentar bahwa hewan peliharaan Hansen benar-benar mengerikan. Hansen bahkan tidak perlu melakukan apapun, yang dia lakukan hanyalah berbicara sampai dia memutuskan untuk menghabisi Thunder Devil. Jika kau pernah memiliki panutan yang jejaknya ingin kau ikuti, jadikanlah Hansen. Dengan begitu kau akan mencapai kebahagiaan sejati. Namun satu hal yang telah menjadi kepastian, lembah es sekarang menjadi kekuasaannya Hansen. Setelah pertempuran yang terjadi di tempat perlindungan kerajaan, lembah es berubah menjadi 3 paksi yang mengatur lembah es hancur. Hansen mengambil perlindungan kerajaan dan membentuk aliansi dengan Lee Seung-lun dan Philip yang mengarah pada pembentukan Goddess Cell terbaru. Ketiga pasukan itu kemudian dipecah menjadi 4. Yang Man Lee diangkat menjadi pemimpin tentara Dewi. Lee Seung-lun ditugaskan di tentara Starwell. Sedangkan Philip menjadi pemimpin tentara Philip, dan terakhir Kisuen diangkat menjadi pemimpin tentara Blackguard. Hansen pun tetap menjadi pemimpin Goddess Shelter yang baru ini. Hansen tidak menghabisi Kisuen karena itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan. Dia juga membutuhkan kekuatan anak buah Kisuen untuk menjaga tempat perlindungan kerajaan yang baru dalam operasi yang baik. Hansen juga tidak takut akan kemungkinan dikhianati lagi. Setelah itu, Sen kembali ke tempat ruangan pribadinya. Di sana, Sen mengeluarkan Filgeno, tapi Hansen tidak mengizinkan rubah perak imutnya untuk memakannya, karena dia khawatir akan muncul beberapa masalah. Tiba-tiba Yang Man Lee datang membawa buku-buku besar untuk diserahkan ke Hansen. Sen pun sedikit terkejut akan kedatangan Yang Man Lee. Setelah menyerahkan buku-buku besar itu ke Hansen, Yang Man Lee pun pergi. Rubah perak imut mengulurkan cakarnya dan mencoba meraih fil itu. Sepertinya sangat ingin memakannya. Apakah kamu yakin tidak akan kesulitan memakan ini? Hansen tidak yakin apakah rubah perak bisa memahaminya, tapi dia masih bertanya. Rubah perak imut dengan cepat mengangguk, seolah-olah itu adalah jawaban yang tulus untuk pertanyaan itu. Kemudian Sen membiarkan rubah peraknya untuk memakan pil genonya. Hansen mengamati rubah perak dengan seksama, dengan cemas menunggu untuk melihat apakah ada perubahan. Sen juga telah memperoleh cukup banyak stabilisator geno dari Kisuen. Jadi jika terjadi masalah muncul, dia yakin dengan kemampuannya untuk memperbaikinya. Setelah beberapa saat, satu-satunya perubahan yang dia perhatikan adalah rambut rubah perak. Entah bagaimana, itu tampak sedikit lebih cerah, tapi selain itu tidak ada. Rubah perak imut pun mencoba mencakar botol kosong itu, seolah-olah dia masih lapar. Sepertinya pil penciptaan Geno tidak cukup kuat untuk bermutasi menjadi bis super guard, pikir Sen dalam hati. Setelah itu Sen dihubungi Tang Jianliu. Tang mengatakan bahwa Sen sangat keren karena dapat memberi Donglin pukulan signifikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah bergerak pada putranya? Mendengar itu, Sen mengungkapkan dia tidak melakukan apapun pada putranya. Dia mengejarku. Hansen pun memberitahu Tang Jianliu kisah tentang apa yang terjadi di tempat perlindungan kerajaan. Mendengar kisah Hansen, Tang terkejut dan berujar, kamu bilang kamu menghabisi seorang Apple yang telah membuka kunci gen pertama. Apa jangan-jangan kamu juga sudah? Aku tidak secepat itu. Itu hanya keberuntungan. Aku memiliki hewan peliharaan yang hebat, dan hewan peliharaanku yang menghabisi Thunder Devil, ungkap Hansen. Hewan peliharaan macam apa yang bisa sekuat itu? Jika kau punya lebih banyak untuk dijual, aku akan mengambil 10, ungkap Tang bercanda dengan tawa hangatnya. Lalu Sen meminta bantuan ke Tang agar Tang berbicara dengan orang-orang Donglin tentang kompensasi yang Sen dapatkan dan ditukarkan semuanya dengan pil Geno. Untuk apa kau membutuhkan pil Geno sebanyak itu? Tanya Tang. Hansen tahu apa yang dipikirkan Tang. Jadi Sen tersenyum dan menjawab bahwa Tang jangan khawatir. Aku tidak menggunakan barang itu untuk menyakiti siapapun. Aku tahu cara menggunakannya, tetapi bantu aku berbicara dengan mereka untuk memulai pertukaran ini. Baiklah, aku akan menghubungi mereka. Aku akan memberitahumu dalam beberapa hari, ujar Tang sambil mematikan komunikatornya. Lalu Tang Jianliu pun bergumam, Hansen, keberuntungan kau benar-benar membuat orang lain iri. Untuk dapat menghabisi seorang pria yang telah membuka kunci gen pertama mereka, hewan peliharaan itu harus sangat kuat. Mengapa aku tidak pernah bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Setelah itu scene berganti, Hansen pun pergi ke tempat perlindungan kerajaan. Bos, kumbang perak di luar gerbang tetap ada. Mereka tidak menarik diri. Kami mencoba menghabisi beberapa dan kami berhasil, tetapi seolah-olah mereka dapat muncul kembali dalam sekejap.
Bagaimana kita harus menghadapinya? Ujar Philip bertanya kepada Hansen. Philip ini benar-benar hebat. Lee Singlun pernah berkata keluarganya agak luas dan dia sendiri cukup berbakat. Jika tidak, bagaimanapun juga dia tidak bisa menjadi pemimpin paksi di lembah es. Aku akan menangani ini. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa, ujar Sen menjawab. Hansen pun menggendong rubah perak imutnya mendekati gerombolan kumbang perak. Kehadiran rubah perak akhirnya menjadi perhatian kumbang perak. Seketika itu beberapa melarikan diri, sedangkan yang lain bersembunyi di bawah tanah. Sen merasa ada yang aneh dengan para kumbang perak ini. Sen pun segera mengkuciosi si Putri Yin perak. Sen menunjuk ke arah kumbang perak dan bertanya, ada apa dengan kumbang perak ini? Putri Yin menggerakkan matanya yang cantik dan menjawab bahwa mereka bukan bis. Jika mereka bukan bis, apa mereka? Lanjut Sen bertanya. Mereka paling baik digambarkan sebagai senjata, ujar Putri Yin menjawab. Hah, beri aku detailnya, ungkap Sen ke Putri Yin. Putri Yin kemudian menjelaskan, ada ibu kumbang perak di suatu tempat di bawah tanah, dan dia dapat terus-menerus mereproduksi serangga kecil yang Anda lihat di sini. Tapi mereka bukan keturunan atau bayi dalam pengertian tradisional, mereka lebih seperti senjata. Hansen pun sekarang mengerti mengapa menghabisi mereka sangat tidak berguna. Bis yang sebenarnya yang mereka cari tinggal di bawah tanah. Apa ibu kumbang perak itu adalah bis tingkat darah dewa? Tanya Sen dan langsung diiyakan Putri Yin. Ini luar biasa, ungkap Sen. Sen pun segera mengkuciosi si emas yaitu Putri Yang. Si kembar cantik, satu dengan rambut perak dan yang lainnya dengan rambut emas muncul di depannya. Hansen hanya bisa menelan ludahnya ketika dia menyaksikan kehadiran mereka di hadapannya berdampingan. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Putri Yin dan Putri yang saling berpandangan. Mereka mengangkat pedang mereka bersama-sama, menghasilkan dua cahaya, satu perak dan satu emas. Kemudian dalam sekejap mereka berdua menyatu menjadi wanita baru yang mengenakan baju besi emas dan perak. Satu iris adalah emas, yang lainnya perak. Satu tangan mencengkram pedang perak, sedangkan yang lain memegang pedang emas. Mereka telah terbentuk menjadi satu. Hansen melihat wanita roh baru. Dia bingung, tidak dapat memahami mengapa mereka tidak melakukan ini sebelumnya ketika Sen melawan mereka di aula roh. Sen kemudian menyaksikan roh wanita itu bergerak menuju celah-celah di tanah tempat kumbang perak merangkak keluar, mengelurkan pedang peraknya. Kemudian dengan pedang emas yang tersisa dia berputar dan memutarnya di udara. Setelah beberapa saat melakukan itu, Hansen tiba-tiba merasakan tanah mulai bergemuruh seperti gempa bumi. Kemudian suara memikik terdengar dari bawah bumi. Notifikasi memberitahukan bahwa ibu kumbang perak telah berhasil dikalahkan. Dan Sen tidak mendapatkan jiwa bisnya, namun dapat mengkonsumsi dagingnya. Tuan, ibu kumbang perak telah dikalahkan, ujar Putri Yin yang melapor kepada Hansen. Sen pun sudah tahu karena Sen sudah tahu hasilnya melalui pemberitahuan yang dia terima. Lalu Sen bertanya kepada roh kembarnya karena penasaran. Ketika kita biasa bertarung, mengapa kalian tidak menggunakan skill ini? Menggabungkan yin dan yang bersama tidak meningkatkan kekuatan kita. Itu hanya memungkinkan saya untuk menggunakan keterampilan pedang khusus ini, jawab Putri Yin Yang. Itu sebabnya ya. Jika itu masalahnya, maka kalian berdua harus berpisah. Hansen percaya memiliki dua wanita lebih baik daripada satu. Jadi dia merekomendasikan mereka tetap sebagai Putri Yin dan Putri Yang. Hansen kemudian bersiap untuk kembali ke tempat perlindungan. Tetapi saat itulah dia samar-samar melihat bayangan muncul dari balik gletser. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari itu adalah Queen. Queen menatap rubah perak yang ada di pundak Sen. Mengapa kamu di sini? Tanya Sen mengerutkan keningnya menatap Queen dengan waspada. Dia tidak yakin apakah itu bisa mengalahkannya. Meskipun rubah perak itu kuat, itu masih anak-anak. Kekuatannya tidak jauh dari apa yang bisa terjadi. Menghadapi Evolver biasa yang telah membuka kuncingen pertama tampaknya baik-baik saja. Tetapi memikirkannya menghadapi Queen membuat Hansen tidak yakin. Rubah perak pun membalas tatapan Queen sama seperti pertama kali melihat Sui Kuang. Queen kemudian bertanya kepada Sen, hewan peliharaanmu tampaknya sangat istimewa. Tingkat apa itu? Tingkat darah dewa, jawab Sen tanpa ragu-ragu dalam kebohongannya. Meskipun dia tahu Queen ingin berburu bis super god, dia tidak tahu apakah Queen benar-benar sudah melakukannya. Karena itu Hansen tidak ingin mengatakan apa-apa lagi.
Queen kemudian mengungkapkan, kamu tahu masih ada satu tingkat lagi di atas bis darah dewa. Aku membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang masing-masing telah membuka kunci gen pertamanya. Tujuan kami adalah memburu monster-monster itu. Apakah kamu tertarik? Aku belum membuka kunci gen pertamaku. Aku pikir aku tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan timmu itu, ungkap Hansen. Dengan hewan peliharaanmu itu di sisinya, menurutku kamu memenuhi syarat, ujar Queen sambil menunjuk ke rubah perak imut. Lupakan saja, aku tidak berpikir aku memiliki kemampuan untuk pergi denganmu. Aku tidak bisa mengandalkan hewan peliharaan untuk membuatku tetap hidup. Selain itu, keberadaan bis-bis itu tidak lebih dari sebuah mitos. Sudahkah kau menghabisi bis Super God itu untuk mengkonfirmasinya? Ungkap Sen bertanya. Queen tidak menjawab, yang dia katakan hanyalah, ya, undangannya selalu terbuka. Jika kau berubah pikiran, cari aku melalui Pinking. Kemudian Queen pergi secepat dia muncul. Queen diam-diam mengira bis yang dimiliki Hansen adalah bis Super God, tapi dia belum pernah menghabisi bis Super God sebelumnya. Karena itu dia tidak bisa memastikan dan yang bisa dia lakukan hanyalah menebak. Setelah beberapa waktu, Sen pun ke tempat ruang latihan. Di sini kita diperlihatkan status Hansen. Dia memiliki tubuh Super Emperor Spirit atau juga bisa dibilang tubuh roh raja. Umurnya 18 tahun dan bisa mencapai 300 tahun. Sen juga memiliki gen normal 100, gen primitif 100, gen mutan 100, dan gen darah dewa baru 39 poin. Hansen mendapat banyak manfaat dari serangannya di tempat perlindungan kerajaan, dan sekarang jumlah gen mutannya mentok 100. Sedangkan poin gen darah dewanya telah mencapai 39. Saat ini jika Sen harus mengukur tingkat kebugarannya berdasarkan gen yang dia miliki, dia akan menempatkannya di 150, tapi itu bukan karena latihannya. Jumlah ini sama dengan berevolusi tingkat atas. Jika Hansen mencapai kondisi yang lebih tinggi, dia bisa naik menjadi makhluk surgawi dengan tingkat kebugaran 300. Tapi Jianren memberitahu Hansen bahwa sebelum dia menjadi yang melampaui, semakin tinggi tingkat kebugaran yang dia miliki, semakin bagus. Tidak perlu terburu-buru dalam prosesnya. Untuk saat ini, tujuan utama Hansen adalah membuka kunci gennya. Jika tidak masalah jika kebugarannya lebih tinggi daripada para pengembang yang telah membuka kunci gen mereka. Dia masih akan cacat dan kemampuannya untuk melakukan keterampilan akan berkurang secara signifikan. Aku belum bisa menyelesaikan tingkat pertama Sutra Dongsuan dalam waktu yang wajar. Jadi mungkin akan lebih baik jika aku memberikan Jet Skin kesempatan lagi. Aku berharap tidak ada masalah dengan itu, gumam Hansen dengan tekad baru, memutuskan untuk mencoba Jet Skin sekali lagi. Namun yang paling mengkhawatirkan Hansen adalah kemungkinan Jet Skin-nya membawa efek samping negatif. Dengan Jet Skin berjalan lagi, udara dingin memancar dari sel-selnya dengan es mengalir di nadinya. Tubuhnya terasa seperti sedang dimurnikan. Penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengarannya juga meningkat. Tetapi penguatan substansial indera keenamnya lah yang mengejutkannya. Hansen sekarang bisa mendengar suara-suara yang datang dari ruang pelatihan lain yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Hansen percaya bahwa jika dia melanjutkan, dia akan membuka kunci gen pertama. Tapi semakin jauh dia pergi, semakin emosinya dilucuti darinya. Dia takut jika dia membuka kunci gen pertamanya dan akan kehilangan semua kemiripan dirinya yang dulu. Dia akan menjadi manusia biasa atau bahkan seseorang yang lebih buruk dari keluarga Sue. Semua sel dalam diri Sen mulai mengamuk, terbakar panas dengan kekuatan yang belum pernah dia rasakan. Itu seperti mendorong kekuatan tak terlihat dengan kekuatan yang tak terukur. Dan saat itu terjadi, gigi Hansen bergemelutuk dan tubuhnya bergetar. Indera keenamnya semakin tajam dan terus semakin besar. Pada saat yang sama, pikiran Hansen memunculkan gambar aneh. Melalui dinding, Sen bisa melihat orang-orang di ruang pelatihan. Hansen tahu ini bukan karena dia dikaruniai penglihatan X-ray, tetapi karena pertumbuhan indera ketujuhnya yang semakin cepat. Hanya dengan mendengar suara-suara itu, mata pikirannya dapat membangun sebuah gambar yang menggambarkan dengan tepat yang sedang terjadi di ruangan berikutnya. Itulah sifat indera ketujuh. Itu adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis ruang dan waktu dalam bentuk masa lalu, sekarang, dan masa depan. Indera ketujuh Hansen lebih kuat dari kebanyakan orang dan itu lebih tajam dari pisau paling tajam. Hansen akhirnya membuka kunci gen pertamanya.
Setelah itu, Sen berjalan menuju tempat pengujian eksklusif di pangkalan militer. Sementara itu, di ruang monitor, ada Annie memperhatikan Sen yang memasuki ruang pengujian. Setelah Sen memilih kekuatan yang diinginkan untuk tes, dia memasuki ruang pengujian. Di dalam, ada robot setengah manusia muncul di depannya. Robot ini dirancang khusus untuk pengujian pertempuran, dibuat menyerupai manusia. Sen telah memilih tingkat kesulitan 100, yang berarti Hansen hanya membutuhkan tingkat 100 untuk mengalahkannya. Annie sudah tahu bahwa kekuatan Sen jauh di atas 100. Hansen tidak memilih kesulitan yang lebih kuat karena dia tahu tentang mata yang mengintip, dan dia tahu siapapun bisa menonton dari ruang observasi. Sen belum ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Tujuan utama Hansen di lobi pengujian adalah untuk melenturkan dan mendorong batas-batas indera khusus baru yang dia terima dengan membuka kunci gennya. Karena itu, dia tidak perlu memilih kesulitan yang lebih sulit. Hansen pun langsung melesat dengan cepatnya dan menghancurkan robot penguji dengan cepat. Hansen dengan cepat merobek-robek robot dengan mudah. Setelah menonton lebih lama, wajah Annie mulai berubah berat. Kesulitan yang dipilih Hansen mungkin tidak sulit, tetapi cara dia mengiris robot itu istimewa. Annie tidak menyadari pada awalnya, tetapi setelah menonton sebentar wajahnya berubah. Annie hampir tak percaya dengan apa yang dia lihat. Hansen benar-benar luar biasa. Setelah Sen menyelesaikan pengujiannya, Sen pun kembali ke tempat penampungan lagi. Sen menemukan bahwa Zhuting telah mencarinya. "Bos, aku telah menemukan bis darah dewa. Datang dan bantu aku untuk melawannya," ungkap Zhuting ke Hansen. "Tentu," ujar Sen.